globalisasi serta perkembangan teknologi yang semakin cepat, ada banyak perubahan yang membawa dampak pada keseharian kita. Salah satunya adalah perubahan tradisi lokal yang kita miliki. Perubahan-perubahan tradisi tersebut ada yang jarang bisa kita temukan, bahkan ada pula yang keberadaannya sudah mulai punah dan tak bisa kita lihat lagi. Padahal, tradisi bukan hanya sekedar warisan dari masa lalu. Tradisi adalah bentuk identitas dari diri kita sendiri dan merupakan jembatan yang menghubungkan antara generasi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan mendatang. Karena hal inilah, pemerintah terus berusaha untuk merevitalisasi tradisi dan kebudayaan Indonesia yang keberadaannya sudah semakin menghilang. Melalui video ini, saya akan menyampaikan pendapat pribadi saya mengenai revitalisasi tradisi yang sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah serta masyarakat setempat. Sebelum memulai video ini lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Aisyah Wardah Anwar dengan NIM 243232-018. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk membahas materi mengenai revitalisasi tradisi, memberikan pendapat pribadi saya mengenai revitalisasi tradisi, serta untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester 3 pada mata kuliah Diskursus Perspektif Kebudayaan. Jika mendengar kata revitalisasi, pikiran kita pasti langsung tertuju kepada suatu proses untuk menghidupkan kembali sesuatu yang mulai melemah atau hilang. Dalam konteks tradisi, revitalisasi hadir sebagai upaya untuk menghidupkan kembali tradisi yang sudah mulai hilang, melemah, atau tidak lagi dipraktikkan oleh masyarakat. Berbeda dari pelestarian yang hanya menjaga agar tradisi tetap sama seperti bentuk aslinya, revitalisasi tradisi hadir dalam melibatkan proses pengembangan, penyesuaian, serta pemaknaan ulang tradisi agar tetap relevan dengan masa kini. Kemudian, mengapa revitalisasi tradisi itu sangat penting? Revitalisasi tradisi menjadi sangat penting karena keberadaan tradisi di Indonesia kini sudah mulai menyusut. Tradisi-tradisi yang dulunya hadir dalam keseharian kita, seperti upacara adat, pernikahan, kemudian permainan anak, cerita rakyat, ritual, dan masih banyak lagi, sekarang hanya muncul di perayaan-perayaan tertentu saja, dan hanya menjadi dokumentasi, tidak lebih dari itu. Modernisasi, globalisasi, serta urbanisasi membuat ruang sosial tempat tradisi tumbuh semakin kecil. Kini, banyak generasi muda yang lebih menyukai kebudayaan global dibandingkan tradisi lokal mereka sendiri. Selain itu, banyak juga dari pelaku-pelaku tradisi seperti pencerita, pemain seni, atau pemimpin ritual yang sudah tidak ada lagi. Inilah mengapa revitalisasi tradisi menjadi sangat penting di zaman sekarang ini. Revitalisasi tradisi memiliki beberapa tujuan. Di antaranya yang pertama adalah untuk mengembalikan fungsi tradisi di dalam kehidupan masyarakat. Jadi diharapkan dengan adanya revitalisasi tradisi, fungsi-fungsi yang dahulu ada bisa dikembalikan lagi ke masa sekarang dengan cara yang tentunya lebih relevan. Kemudian, yang kedua, revitalisasi bertujuan untuk memperkuat identitas lokal. Tradisi menjadi penanda jati diri suatu kelompok masyarakat, sehingga pelestariannya membantu menjaga keberagaman dan rasa memiliki terhadap daerah asal. Lalu, yang ketiga, revitalisasi mendorong generasi muda agar bisa lebih mengenal, memahami, serta membuat mereka lebih menghargai tradisi. Jadi dengan adanya revitalisasi tradisi ini, diharapkan generasi-generasi muda bisa lebih menghargai tradisi serta budaya yang ada di sekitar mereka. Lalu yang keempat, revitalisasi memastikan tradisi dapat diwariskan secara lintas generasi. Jadi dengan revitalisasi ini diharapkan generasi-generasi berikutnya akan tahu tentang tradisi-tradisi kita dan tidak hanya berhenti di kita saja. Terdapat beberapa metode revitalisasi tradisi yang dapat dilakukan. Salah satu metode yang umum dilakukan adalah digitalisasi tradisi, yaitu mendokumentasikan tradisi di dalam bentuk foto, video, rekaman audio, atau melalui caption-caption di sosial media kita yang saat ini sangat dekat dengan kita. Lalu ada juga metode lainnya adalah penyelenggaraan festival budaya dan pertunjukan seni. Kegiatan ini adalah kegiatan yang saat ini sering sekali dilakukan oleh pemerintah. Jadi mereka mengajak anak-anak muda mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas untuk ikut bergabung. Lewat cara ini mereka juga bisa ikut belajar mengenai tradisi-tradisi di masa lalu.
Dan yang terakhir, ada juga bentuk revitalisasi lainnya yang semakin berkembang adalah penguatan melalui ekonomi kreatif berbasis budaya. Dengan cara ini, bukan hanya tradisi yang kembali, tetapi juga perekonomian masyarakat bisa menjadi lebih baik. Revitalisasi tradisi memiliki beberapa tantangan. Yang pertama adalah minat generasi muda yang semakin menurun terhadap tradisi lokal. Lalu yang kedua, adanya keterbatasan dana dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah setempat. Yang ketiga, hilangnya pelaku tradisi senior yang membawa pengetahuan penting. Yang keempat, adanya anggapan bahwa tradisi ini tidak sesuai lagi dengan zaman kini atau zaman modern. Pada materi revitalisasi tradisi ini, saya akan membahas salah satu tradisi yang paling dekat dengan saya dan saya rasa keberadaannya juga sudah mulai tergeser, yaitu adalah tradisi Lebaran Betawi. Di masa lalu, tradisi Lebaran Betawi dikenal sebagai perayaan yang sangat meriah dan melibatkan hampir seluruh warga dalam satu lingkungan. Aktivitas seperti silaturahmi dari rumah ke rumah, kemudian juga jamuan terbuka, serta interaksi sosial sangat terasa pada masa itu. Namun, dalam perkembangannya, tradisi ini kini tidak lagi berlangsung semeriah dulu. Jika masih ada, paling itu hanya dilakukan oleh beberapa kepala keluarga saja. Perubahan sosial dan demografis turut mempengaruhi kondisi tersebut. Banyak wilayah-wilayah yang dulu dihuni oleh suku Betawi, kini tidak hanya dihuni oleh suku Betawi saja, tetapi juga dihuni oleh suku-suku yang lain. Akibatnya, ketika ada Hari Raya Idul Fitri, banyak dari mereka yang memutuskan untuk pulang kampung dan kemeriahan itu jadi menurun. Dalam konteks ini, upaya revitalisasi menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan tradisi dari Lebaran Betawi. Tradisi Lebaran Betawi tidak hanya diposisikan sebagai praktik keluarga saja, tetapi juga dikembangkan sebagai kegiatan budaya yang bersifat terbuka bagi masyarakat luas. Kini, tradisi Lebaran Betawi dihadirkan dengan nuansa yang jauh lebih segar dengan hadirnya acara-acara seperti acara kesenian, kebudayaan, serta makanan-makanan khas yang berasal dari Betawi. Pendekatan ini bertujuan untuk menghidupkan kembali suasana kebersamaan sekaligus juga untuk meningkatkan partisipan warga, termasuk kepada warga-warga yang bukan berasal dari suku Betawi. Hasil revitalisasi menunjukkan bahwa tradisi Lebaran Betawi tidak hanya berfungsi sebagai suatu upaya pelestarian budaya saja, tetapi juga berkontribusi pada penguatan nilai-nilai kultural seperti toleransi, empati, serta solidaritas sosial. Selain itu, aktivitas budaya juga menyertai perayaan Lebaran Betawi ini. Dia turut membantu memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Menurut pendapat saya secara pribadi, revitalisasi tradisi merupakan suatu hal yang penting, karena tradisi bukan hanya bagian dari sejarah saja, tetapi juga merupakan sumber nilai, moral, dan juga identitas budaya. Tanpa tradisi, sebuah masyarakat akan beresiko kehilangan akar budayanya. Hal ini dapat kita lihat pada tradisi di Lebaran Betawi yang keberadaannya sudah tidak semeriah dulu. Jika masih ada yang melaksanakan pun, paling itu hanya beberapa anggota keluarga saja. Saya memandang bahwa revitalisasi tradisi tidak harus bertentangan dengan modernisasi. Dengan teknologi serta kreativitas generasi muda justru dapat menjadi sarana untuk menghidupkan kembali tradisi Lebaran Betawi yang sudah mulai ditinggalkan ini. Dengan demikian, revitalisasi tradisi Lebaran Betawi bukan sekedar upaya untuk melestarikan masa lalu saja, tetapi juga untuk menghidupkan kembali suatu tradisi dengan cara yang lebih relevan dan sesuai dengan masa kini. Sekian penjelasan serta pendapat saya mengenai revitalisasi tradisi. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.